Makanya dahulu para sahabat yang miskin, mereka datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur wa na'imil muqim. Wahai Rasulullah, ini gimana? Para sahabat kami yang kaya raya ini, mereka ngambil semua ganjaran dan kenikmatan. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, kami tidak bisa. Sedih para sahabat. Nah, kesedihan mereka diluruskan oleh Rasulullah. Diluruskan oleh Rasulullah. Afala adullukum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu amalan. Ingat, amal. Yang apa? Yang apabila kita melakukannya, maka apa? Maka kalian akan apa? Melebihi atau mengalahkan orang sesudah kalian atau sebelum kalian dan orang sesudah kalian. Illa man jaa bimithli ma amiltum au kama qala. Kecuali orang yang beramal sebagaimana amal kalian. Jadi ingat ya ikhwah, kecerdasan, harta itu tidak bernilai di sisi Allah kecuali kapan? Ketika melahirkan amal. Ketika dengan harta dan kecerdasan itu antum beramal ketaatan kepada Allah, baru itu punya nilai. Nah, ini penting, ya. Oleh karena itu apa? Amal dengan harta, siapa yang tidak suka amal dengan harta? Ana yakin semua pengen diluaskan rezekinya, pengen diluaskan hartanya, betul? Betul enggak? Ada yang pengen miskin? Kalau antum disuruh milih miskin apa milih kaya? Mungkin hanya 1% yang milih miskin. Sudah fitrah kita, zuyyina lin-nasi hubbush syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Sudah fitrah manusia itu cinta harta. Makanya Allah menguji dengan harta itu bagaimana? Dengan kecerdasan itu bagaimana? Ini contoh ya. Contoh bahwasanya apa? Atau di antara dalil bahwasanya kecerdasan itu tidak akan punya nilai di hadapan Allah kecuali ketika melahirkan amal. Demikian juga harta. Contoh dari mana? Hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Bahwasanya apa? Rasulullah berkata apa? Sabaqa dirhamun mi'atu alfi dirham. 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Ana tanya antum, di mata antum siapa yang lebih utama? Orang yang sedekah 1.000 apa 1 juta? 1 dirham apa 100.000 dirham? Jujur, di mata kita siapa yang lebih utama? 100.000 dirham. Pasti kita takjub. Kepada siapa? Kepada orang yang berinfak dengan 100.000 dirham. Tapi ternyata mizan, timbangan di sisi Allah tidak seperti itu. Rasulullah mengatakan apa? Sabaqa dirhamun mi'atu alfi dirham. 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kenapa? Karena yang pertama dia cuma punya 2 dirham. 1 diinfakkan di jalan Allah, 1 disimpan. Yang kedua, bagaimana? Dia memiliki harta yang banyak. 100.000 ini tidak sampai separuhnya. Maka perhatikan, kita di dalam beramal di dunia ini jangan nunggu apa? Jangan nunggu kaya. Jangan nunggu lapang. Tidak. Selama antum ada, infakkan itu. Karena tidak keutamaan infak di jalan Allah bukan semata-mata, bukan dilihat dari kuantitas, tapi dilihat dari niat dan apa? Nisbah, persentase. Orang yang penghasilannya 10.000 satu hari, dia infak 1.000 atau infak 5.000, mungkin enggak? Mungkin, itulah separuh hartanya. Tapi orang yang penghasilannya 10 juta sehari, bisa enggak infak 1 juta atau 5 juta per hari? Bisa enggak? Hampir biasa-biasa enggak bisa. Kalaupun bisa itu sekian
Prosentannya sekian. Makanya apa? Ketika beramal lu jangan nunggu besok. Idza asbahta atau idza amsayta fala tangtadiril sabah wa idza asbahta fala tangtadiril masa. Kalau kita sudah di pagi hari jangan nunggu sore. Kalau udah di sore hari jangan nunggu pagi. Khudh min sihatika qabla atau khudh min hayatika qabla mautik. Atau dari min sihatika qabla maradik. Jadi gunakan. Kalau sudah pagi, kita mau amal apa ini? Lakukan. Tidak usah nunggu sore. Saat ini di kantong ada 10.000. Apa itu? Sudah semua ini saya infakkan di jalan Allah. Berarti antum berinfak dengan seluruh harta antum. Tapi ketika antum punya penghasilan yang besar, belum tentu bisa. Karena itu apa? Sekali lagi, kecerdasan dan harta itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Kecuali kapan? Ketika melahirkan amal soleh. Baru punya nilai. Contoh yang kedua. Ada si A. Dia baca satu ayat Al-Quran sekali hafal. Si B. Dia baca atau dia tidak hafal. Kecuali setelah mengulanginya 100 kali. Menurut antum, menurut kita, mana yang lebih hebat? Yang pertama, yang sekali hafal, apa 100 kali baca? Menurut kita, yang A adalah yang utama. Yang B berarti ya apa? Di bawah. Tapi tidak dengan mizan, timbangan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa? Bikulli harfin hasanah kata Nabi. Al-Quran itu satu huruf bernilai satu kebaikan dan dilipat gandakan. Kalau ini sekali baca hafal, kalau satu ayat ini jumlahnya 200 huruf, kira-kira dia dapat berapa pahala? Ya 200 atau kalikan 10 kali lipatnya, 2.000. Tapi ini 100 kali baca, sudah 2.000 kah? 2.000 huruf. 2.000 huruf, betul? 2.000 huruf. Kalikan 10 kali. Kalikan 10 kali berapa? 20.000. 2.000 banding 20.000. Mana yang lebih utama? Yang kedua. Ini cerdas. Ini tidak begitu cerdas. Jangan dibilang bodoh. Ini tidak begitu cerdas. Ini cerdas. Ini kurang kecerdasan. Tapi amalnya bagaimana? Ini lebih banyak beramal. Maka dia ganjaran dia lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, antum yang diberi kecerdasan, antum yang diberi kecantikan, ketampanan, antum yang diberi kesempurnaan fisik, antum yang diberi kelapangan harta, itu semua tidak bernilai di sisi Allah. Kecuali tatkala melahirkan amal soleh, baru itu bernilai di sisi Allah.